Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi, yaitu mereview 2 jurnal. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Heldi Pratama, dan ada rekan saya Ofadila Aisyah Rahma. Selanjutnya ada Naufal Abdullah dan Sakib Abian. Kelompok kami mereview 2 jurnal, yaitu Mitigasi Ancaman Risiko Keamanan Cyber di Masa Pandemi COVID-19. Dan yang kedua ada perkembangan sistem pertahanan atau keamanan cyber Indonesia dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan informasi. Untuk itu langsung saja review jurnal yang pertama yang disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Ya, yang pertama judulnya Mitigasi Ancaman Risiko Keamanan Cyber di Masa Pandemi COVID-19. Ditulis oleh Yudi Herdiana, Zain Munawar, Novianti Indah Putri. Dari Jurnal Information Communication and Technology, volume 21, halaman 42 sampai 52, yang diterbitkan tahun 2021 dan direview oleh kelompok kami pada tanggal 25 Oktober 2022. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk melakukan mitigasi keamanan cyber sebagai perlindungan dari pencurian dan gangguan sistem informasi, perangkat lunak, dan perangkat keras sebagai antisipasi perpindahan kultur kerja dari work from office menjadi work from home. Next. Subjek penelitiannya adalah keamanan cyber pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang mana peneliti lebih menekankan kepada analisis keadaan saat itu dengan studi literatur yang dilakukan. Hasil penelitian. Hasil yang didapatkan yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan antara lain dengan pendidikan pengguna menggunakan virtual private network atau VPN yang memungkinkan enkripsi jalur komunikasi. Selanjutnya menggunakan autentikasi multifaktor MFA. Dengan menerapkan MFA dapat mengurangi pencurian kata sandi seperti serangan cyber brute force, melakukan pembaharuan firmware secara berkala, melakukan segmentasi jaringan dalam beberapa zona terpercaya, dan melakukan pembaharuan keamanan. Kekuatan penelitian. Pada penelitian ini sudah baik dengan studi literatur yang cukup mendalam hingga menggunakan 46 referensi. Untuk pendekatan mitigasi keamanan cyber sudah cukup lengkap dengan melakukan antisipasi di berbagai aspek dari pendidikan pengguna hingga keamanan jaringan. Yang untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kelemahan penelitian. Yang pertama itu tidak terdapat metode penelitian yang dijelaskan secara eksplisit pada jurnal. Yang kedua, tidak adanya tempat atau studi kasus spesifik atau proses implementasi nyata dalam mitigasi keamanan cyber pada masa pandemi pada jurnal itu. Selanjutnya, dengan kesimpulannya, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak sekali kegiatan yang berubah karena banyaknya pembatasan yang dilakukan pada area publik, salah satunya kantor. Oleh karena itu, diberlakukannya aturan kerja baru, yang semulanya berawal dari work from office menjadi work from home. Namun, yang dikhawatirkan adalah terjadinya peningkatan serangan-serangan cyber, di mana kegiatan pekerjaan dilakukan secara online otomatis yang menggunakan bantuan jaringan. Untuk itu perlunya adanya mitigasi keamanan cyber yang dilakukan untuk melindungi keamanan data. Adapun pendekatan yang dilakukan antara lain dengan pendekatan pengguna menerapkan MFA multifactor authentication, menggunakan VPN (Virtual Private Network), melakukan pembaruan firmware dan keamanan data, serta melakukan segmentasi jaringan terpercaya. Oke, selanjutnya untuk jurnal kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, jurnal kedua yang berjudul Perkembangan Sistem Pertahanan atau Keamanan Cyber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi, yang ditulis oleh Makbul Rizky. Ini Jurnal Ilmu Politik, volume 14, nomor 1, tahun terbit 2022.
tanggal review 25 Oktober 2022. Tujuan penelitian itu untuk menganalisis dan mengetahui apakah ancaman dan serangan cyber itu menjadi tantangan bagi dua pertahanan di era sekarang dan bagaimana perkembangan sistem pertahanan dan keamanan cyber yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Next. Subjek penelitian, Badan Cyber dan Sandi Negara terkait keamanan cyber di Indonesia. Metode penelitian, penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode studi kasus. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan sumber data sekunder di mana data hasil studi literasi atau studi perpustakaan dengan bersumber pada buku ataupun jurnal yang dilakukan melalui proses penelitian. Ya, jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sebelumnya pasti telah terdapat penelitian terlebih dahulu. Yang membuat data semakin kuat, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Cyber dan Sandi Negara terkait keamanan cyber di Indonesia. Di mana Badan Cyber dan Sandi Negara dalam penelitian ini merupakan pusat dari seluruh kegiatan cyber yang berhubungan dengan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, kelemahan penelitian, ada penjelasan mengenai dampak dari serangan cyber. Hasil penelitian keamanan atau pertahanan cyber adalah sebagian bagian dari cara-cara mekanisme yang dilakukan dan digunakan untuk melindungi dan meminimalisir gangguan terhadap kerahasiaan data, integritas, serta ketersediaan informasi. Kesimpulan penelitian, pembangunan dan penguatan sistem keamanan siber di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Serangan siber secara nyata telah diberikan dampak yang besar bagi negara terserang, terkhusus Indonesia, berdasarkan data penyerangan oleh para hackfish yang bagi bidang keamanan, bagi berspace. Perlu adanya aturan hukum yang lebih tegas dan jelas tentang sistem pertahanan dan keamanan siber Republik Indonesia yang membagi garis kerja yang jelas antara banyaknya lembaga negara yang bertugas menjadi keamanan dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia seperti antara BSSN, TNI, Polri, Pashan Siber Kemhan RI, Kominfo, serta lain-lain. Yang selanjutnya, saran yang dapat diberikan yaitu upaya-upaya kerjasama antar banyak negara lewat forum maupun antar Indonesia dengan negara lain dalam hal pertahanan dan terus dan diperbanyak bahwa kerjasama tersebut akan melahirkan keuntungan bagi pihak-pihak yang ikut bekerja sama. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin itu hasil diskusi kami dengan mereview 2 jurnal. Mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sekian presentasi mereview jurnal dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.